Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sudut-sudut berelasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kuadran, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalian harus ingat di kuadran 1 ini adalah letak derajat 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi tetanya ini berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Di sini mulai dari 0 ya. Ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat, dan balik ke sini lagi yaitu 360 derajat. Jadi di kuadran 1 itu tetanya di antara 0 sampai 90 derajat, dan di kuadran kedua tetanya itu berada di antara 90 derajat, ini kurang dari teta nggak sama dengan, sampai 180 derajat. Jadi 180 derajat ini masuk ke kuadran kedua. Dan kuadran ketiga itu dari 180 derajat kurang dari teta tidak isi sama dengan, dan kurang dari sama dengan 270 derajat. Jadi 270 derajatnya masuk ke kuadran ketiga. Di kuadran keempat tetanya itu berada antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi 270 derajatnya ini kurang dari teta, dan 360 derajatnya yang isi sama dengan. Jadi 360 masuk ke kuadran keempat. Ini yang harus kalian ingat. Dan tambahan sekarang untuk sudut-sudut berelasi di kuadran 1 itu sudut berelasinya ada sin 90 derajat min teta, cos 90 derajat min teta, tan 90 derajat min teta. Jadi untuk sin 90 derajat min teta itu sama artinya dengan cos teta, dan cos 90 derajat min teta itu sama artinya dengan sin teta, dan tan 90 derajat min teta sama artinya dengan kotan teta. Untuk di kuadran kedua, sudut berelasinya sin 180 derajat min teta itu sama dengan sin teta, cos 180 derajat min teta sama dengan min sin min cos teta, tan 180 derajat min teta sama dengan min tan teta. Untuk di kuadran ketiga, sudut berelasinya sin 180 derajat plus teta sama dengan min sin teta, cos 180 derajat plus teta sama artinya dengan min cos teta, tan 180 derajat plus teta sama artinya dengan tan teta. Untuk di kuadran keempat, sin 360 derajat min teta sama artinya dengan min sin teta, cos 360 derajat min teta sama artinya dengan cos teta, tan 360 derajat min teta sama artinya dengan min teta. Jadi ini adalah sudut-sudut berelasi di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk yang lebih dari 360 derajat, ini lebih dari 360 derajat atau sudut negatif, kita gunakan sudut berelasi ini. Jadi sin K kali kelipatan ini, K kali 360 derajat plus teta itu sama artinya dengan sin teta. K ini artinya kelipatan ya. K itu kelipatan. Untuk cos K kali 360 derajat plus teta sama dengan cos teta, dan tan kali 360 derajat plus teta sama artinya dengan tan teta. Oke, untuk sudut-sudut berelasi ini kalian bisa hafalkan dengan cara seperti ini.
Jadi untuk di kuadran 1, sin cos tan itu semuanya bernilai positif. Jadi cos sin jadi cos itu positif, cos ke sin positif, tan ke kotan positif. Jadi ini semuanya positif. Kita buat all itu positif. Jadi semuanya positif. Untuk di kuadran kedua cuma sin aja yang positif. Jadi sin aja yang positif, ini harus diingat, berarti cos sama tannya adalah negatif. Untuk di kuadran ketiga cuma tan aja yang positif. Tan saja yang positif, berarti sin sama cos negatif. Untuk di kuadran 4 cos saja yang positif. Berarti sisanya sin sama tan itu negatif. Kalau kalian hafalkan jadi al sin ta di cos. Jadi al semua sin saja yang positif, tan aja yang positif, cos saja yang positif. Sisanya negatif. Al sin ta di cos. Jadi itu untuk ngafalin positif dan negatif di masing-masing kuadran. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, diketahui sin theta sama dengan min 4/5. Tetanya berada di kuadran ketiga. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain. Maksudnya, nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain itu adalah cos theta, tan theta, sekan, kosekan, dan kotangan. Oke, kita mulai dari yang diketahui. Karena yang diketahui sin theta, berarti kita bisa buat dengan bantuan segitiga siku-siku. Kita gunakan bantuan segitiga siku-siku. Anggap tetanya di sini. Sin theta itu katanya min 4/5. Berarti sin itu adalah desa kan, depan per samping. Nah ini untuk tandanya kita abaikan saja dulu. Tandanya kita abaikan berarti depannya 4, sampingnya 5. Depannya 4, masuk ke segitiga siku-siku, depannya 4, sampingnya 5. Nah, samping miring ya maksudnya ya. Sin itu demi ya, salah. Jadi demi. Depan per miring. Depannya 4, miringnya 5. Berarti sampingnya berapa? Kita cari pakai Pitagoras. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 25 dikurang 16 itu akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi sampingnya itu adalah 3. Berarti kita bisa cari nilai perbandingan trigonometri yang lain, yaitu cos theta, tan theta. Cos theta-nya adalah samping per miring. Sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Nah, karena theta ini ada di kuadran ketiga, cos itu berarti bernilai apa? Kuadran ketiga, cos itu bernilai negatif. Berarti di sini kita buat cos-nya adalah min 3/5. Min 3/5. Untuk tan theta itu adalah desa, depan per samping. Depannya adalah 4, sampingnya adalah 3. Karena di kuadran ketiga, ini ingat kuadran ketiga, tan di kuadran ketiga itu bernilai positif, berarti tetap dia 4/3. Berarti kita sudah punya sin theta itu min 4/5, cos theta itu min 3/5, tan theta itu 4/3. Nah, sekarang tinggal cari yang kebalikannya, yaitu kosek theta, sekan theta,
kotangan theta. Nah, ini kalian tinggal cari kebalikan dari sin cos tannya. Kosek itu kan kebalikan dari sinus, berarti ini jadinya min 5/4. Sekan itu kebalikan dari kosinus, berarti ini jadinya min 5/3. Kotangan itu kebalikan dari tangan, jadinya 3/4. Nah, ini jadi nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain sudah kita dapatkan. Cos theta, tan theta, cosec theta, sekan theta, dan kotan theta. Contoh berikutnya yaitu contoh soal 2. Diketahui titik A-8, -15. Kita gambar berarti koordinat kartesius. Anggap ini lurus ya. -8 berarti letaknya di sumbu X negatif. Terus -15 sumbu Y negatif. Berarti letaknya di sini titiknya, ini anggap titik A. Kita tarik garis ke titik pangkalnya. Nah, ini kita buat sudut XOA. Nah, XOA ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. X ini adalah pusatnya yaitu O. XOA itu adalah alfa, berarti alfanya di sini. Nah, kalau kita sudah dapat, berarti kita pakai bantuan segitiga siku-sikunya. Oke, itu sudah berbentuk segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangan alfa. Oke, kita buat dulu ya. Sin alfa, cos alfa, tangan alfa. Kita buat 3 aja dulu, sin alfa, cos alfa, tangan alfa, karena nanti untuk kosekan alfa, sekan alfa, kotangan alfa itu adalah kebalikan dari sin cos tan. Jadi kita cari dulu sin alfanya. Sin alfa itu kan depan per miring ya, depan per miring. Kita lihat segitiga ini. Di depan sudut ini adalah panjangnya adalah min 15 cm. Jadi ke bawah ini min 15. Dan di sampingnya ini panjangnya adalah min 8. Berarti sisi miringnya berapa? Kita cari dulu sisi miringnya. Nih, kita cari sisi miring dengan cara Pitagoras. Berarti min 8 kuadrat ditambah min 15 kuadrat. Itu jadinya 64 ditambah 225. Kita dapatkan 289. Akar dari 289 adalah 17. Jadi sisi miringnya ini adalah 17. Jadi kita bisa buat depannya adalah min 15, miringnya adalah 17. Jadi kita bisa dapatkan sin alfa itu min 15/17. Karena ini di kuadran ketiga sinnya negatif. Udah negatif. Cos alfa itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah min 8, miringnya adalah 17. Jadi min 8/17. Tangannya desa, depannya adalah min 15, sampingnya adalah min 8. Jadinya min 15 per min 8, 15/8. Jadi positif karena tangannya ada di kuadran ketiga, yaitu tannya positif. Karena kita sudah dapat sin cos tan, kita bisa buat kosekan, sekan, dan kotangan.
Kosekan jadi kebalikan dari sin, min 17 per 15. Sekan kebalikan dari cos, min 17 per 8. Kotangan kebalikan dari tangan itu 8 per 15. Oke, kita sudah dapatkan semua nilai yang diminta. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, nyatakan sin 320 derajat ini dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Oke, sudut lancip positif. Sudut lancip itu kan berarti letaknya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti kita disuruh menyatakan sin 320 derajat itu di dalam kuadran 1. Caranya, sin 320 derajat. Yang mendekati 320 derajat itu sudut berelasinya kan ini kan ya. Coba kita balik lagi sudut berelasi. Ini sudut berelasi di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. 320 derajat itu letaknya di kuadran 4 kan. Berarti kita pakai sudut berelasi di kuadran 4 ini, yaitu 360 derajat dikurang theta. Oke. Kita buat berarti sin 360 derajat dikurang tetanya berapa? Jadi 360 derajat dikurang berapa biar dapat 320 derajat, yaitu 40 derajat. Nah, tetanya berarti ini 40 derajat. Nah, kalau tadi sin 360 derajat min theta itu kan hasilnya min sin theta. Berarti ini hasilnya min sin 40 derajat. Kita sudah dapatkan trigonometri sudut lancip, yaitu min sin 40 derajat. Gunakan sudut berelasi yang sudah tadi dijelaskan. Oke, sekian contoh soal yang Ibu berikan. Untuk selanjutnya kalian bisa latihan di uji kompetensi 5.